Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo. Tentunya senang sekali pada hari ini masih bersama saya Afriko Zuhri. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema ini terkait dengan penyampaian visi misi dan program kerja Paslon Gubernur. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan menyapa terlebih dahulu sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini bersama dengan Bang Medio Yulistio selaku juru bicara dari paslon nomor urut 1 Helmi Mian. Selamat sore Bang. Sore Bang Riko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kayaknya lagi padat-padatnya aktivitas, lagi full juga ya. Ya, kita memang keliling menyapa masyarakat bersama Pak Helmi Hasan dan sekaligus untuk melihat kondisi di lapangan. Bagaimana juga kita menampung masukan-masukan dari seluruh masyarakat yang ada di Bengkulu. Oke, baik. Nah, pastinya pemirsa nanti kita juga masih menunggu satu lagi narasumber kita yang akan hadir, itu ada Pak Dedianto. Dan sebelum itu kita akan berbincang terlebih dahulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, visi misi dan program kerja. Nah, kalau kita bicara visi misi ini bagaimana langkah ataupun upaya yang akan dilakukan untuk program ke depan, terutama apabila nanti terpilih menjadi pemimpin ataupun gubernur Bengkulu untuk periode selanjutnya. Baik, kita akan berbicara soal visi misi dan juga program kerja nih. Kalau untuk Pak Helmi dan juga Pak Mian sendiri Pak, visi misinya seperti apa nih Pak? Jadi kalau secara visi bahwa pasangan Pak Helmi Hasan dan Pak Mian ini menanamkan bahwa ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah religius, yang kedua adalah sejahtera, yang kemudian bahagia. Artinya religius, sejahtera dan bahagia ini adalah salah satu kesatuan. Kenapa visi beliau dimulai dari kata religius, seperti yang sering beliau sampaikan bahwa religiusitas atau nilai-nilai yang berbasis keagamaan, tapi tentunya dengan nilai-nilai universal tentang bagaimana agama telah mengatur dalam nilai religiusnya tentang kehidupan baik berbangsa maupun bernegara. Nah, jadi tugas pasangan baik Bang Helmi Hasan ataupun Pak Mian ke depan adalah mentransformasikan nilai-nilai kebaikan yang berbasis religiusitas ini bisa masuk ke dalam ruang pemerintahan. Jadi kemudian agar hadir kebijakan-kebijakan yang memang nanti kita harapkan yang mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang dilandaskan dengan rasa spiritualitas, rasa empati yang dibekali dengan moral untuk memajukan masyarakat Bengkulu. Yang kedua juga yang kita sampaikan bahwa kesejahteraan adalah inti dari termasuk cara kita hidup bernegara, termasuk hadirnya juga pasangan Pak Helmi Hasan dan Pak Mian ini. Kesejahteraan ini harus didorong dengan juga nanti melalui kebijakan-kebijakan yang memang berbasis dengan kebutuhan yang berangkat dari persoalan yang ada di masyarakat pada hari ini. Yang terakhir juga inti dari perwujudan religius dan sejahtera ini adalah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Dengan kesejahteraan yang berbasis nilai-nilai fundamental dalam kehidupan beragama, ini kemudian bisa menciptakan kebahagiaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya, artinya memang dari paslon sendiri, dari Pak Helmi Hasan dan juga Pak Mian, ini memang mendukung dengan program visi misi dengan religio, sejahtera dan bahagia ini sejalan gitu ya Pak? Harus sejalan, sendiri. Harus linear. Benar, harus linear. Sebelum kita lanjutkan, kita akan undang terlebih dahulu untuk hadir bersama kami, berbincang-bincang kali ini. Kami mengundang Pak Dedianto selaku juru bicara untuk paslon Pak Helmi dan juga Pak Mian. Kami persilakan. Mohon Bapak. Waalaikumsalam. Duluan dikit. Silakan Pak.
Baik, nah, tadi kami sudah berbincang-bincang sedikit nih Pak, berbahasan dengan tema kita pada hari ini terkait dengan penyampaian visi misi dan juga program kerja dari Pak Helmi dan juga Pak Mian. Nah, tadi sempat membahas sedikit bahwa visi misi ini memang harus linier. Salah satunya adalah tadi bagaimana yang selalu ditekankan oleh beliau adalah untuk Bengkulu yang religius, sejahtera dan juga bahagia. Mungkin ada ditambahkan sedikit Pak, mungkin dari Pak Dedianto sendiri untuk visi misi dari paslon nomor 1 ini seperti apa nih sih Pak? Iya. Kalau saya turunkan kembali, penjabaran sejahtera itu diantaranya penguatan desa. Yeah. Dalam hal penguatan desa, beliau sudah menyatakan secara tertulis bahwa akan ada bantuan keuangan provinsi untuk desa. Kalau selama ini belum ada. Alokasi APBD provinsi ke desa itu belum ada. Kan sumber keuangan di desa itu kan ada dua, APBN dan APBD. APBD kabupaten. Ya kan, nah, karena yang itemnya itu kan ada yang item untuk infrastruktur, sosial dan lain-lain, ada item penggajian. Nah makanya di era Bang Helmi Hasan, insya Allah akan ada penguatan bantuan keuangan desa. Ini untuk menyemangati desa, baik perangkatnya maupun untuk penguatan potensi-potensi desa. Misal ternyata mereka akan melakukan pengembangan BUMDes. Kalau kita intervensi bantuan dana kan dia mungkin daya kembangnya bisa lebih luas. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya satu desa satu ambulan itu. Satu desa satu ambulan itu harus dilihat, inilah tanda keberpihakan Bang Helmi Hasan terhadap dunia kesehatan. Ini tanda keberpihakan. Dan bukan baru rencana, di kota Bengkulu itu sudah tersedia 60 ambulan, ya Bang Media ya, yang disiapkan untuk rakyat kota Bengkulu. Dan kita tanya dengan rakyat kota Bengkulu, apakah itu sudah terlaksana atau belum? Sudah terlaksana. Di mana pelayanannya prima, 1 kali 24 jam dan gratis untuk di dalam kota. Kalau di luar kota memang aturan kita nggak sampai ke situ. Silakan dilakukan diskusi untuk minyak dan lain-lain. Gitu. Jadi itu beberapa item saja itu Bang. Ada yang bertanya, itu serius tuh Pak Helmi dan Pak Mian pro dan kesehatan? Sangat serius. Contoh di kota Bengkulu. Di era beliau menjadi wali kota, ada nggak rumah sakit? Nggak ada. 300 tahun hampir usia kota Bengkulu nggak ada rumah sakit. Di era beliau ada rumah sakit. Rumah sakit HD namanya, yang ada di Simpang 5. Dulu orang banyak mentertawakan, sudahlah tak usah bermimpi bikin rumah sakit karena duitnya banyak. Faktanya ada. Hari ini Bang, tahu nggak berapa pendapatan rumah sakit itu? Pendapatan rumah sakit tahun 2023 itu tercatat di 56 miliar. 56 miliar. Yang duit itu memang dipakai untuk menggaji ya tenaga-tenaganya dari satpam sampai ke dokter, kira-kira begitu loh. Artinya kan di samping membuka dunia kerja, bukti pro dengan kesehatannya itu nyata. Ya, ini menarik ya dengan adanya program kesejahteraan untuk rakyat sendiri. Jadi salah satunya adalah memberikan ambulan ya untuk setiap desa. Memang sudah terlaksana dalam kota sendiri. Tapi kalau kita melihat ini nanti untuk skala provinsi gitu ya, yang kita tidak melihat untuk kota lagi. Ini ada 9 kabupaten 1 kota gitu ya Pak. Skala ini provinsi. Juga menjadi pertanyaan dari masyarakat, apakah nanti bisa terrealisasi dengan banyaknya desa yang ada di Provinsi Bengkulu sendiri, dan kira-kira langkah awalnya gimana nih untuk memulai nanti Pak? Begini, beliau selalu membahasakan dengan kami, kalau kita ada kemauan itu ada jalan. Kalau bahasa gaulnya Bang Medio dulu tuh pusenan punen tan seyau puyau. Ini bukan soal mampu tidak mampu, bukan begitu loh. Mau atau tidak mau. Kalau kita mau Bang, sumber dana kita satu dari APBD provinsi. Kedua dari CSR. CSR Batubara, Asosiasi Pengusaha Batubara, pernah itu dimuat di media dan kita bisa tracking, itu 9 miliar dan itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau kita alokasikan itu misalnya untuk ambulan, kan menambah jumlah. Belum lagi bantuan dari kementerian. Atau bahkan kita bekerjasama dengan negara-negara yang sudah maju tumbuh kembangnya dan pro dengan dunia kesehatan.
bukankah kisah nyata ada beberapa gubernur di Indonesia ini yang menjalin kerjasama dengan luar negeri? Artinya tidak menutup kemungkinan gitu, kita bisa juga bekerja sama dengan pihak luar gitu ya, untuk mendukung dari program dan juga visi misi itu tersebut. Makanya gubernur besok itu yang mau kita dorong ini adalah gubernur yang memang bisa bergerak keluar, menarik resource yang ada di luar untuk masuk di Provinsi Bengkulu. Jangan kita memposisikan ini menarik nih terkait dengan bagaimana program kesejahteraan untuk masyarakat sendiri. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.